sepanjang umur Republik Indonesia. Baru kali ini kita dapat presiden yang paling dongok seumur Indonesia. Nggak ada yang lebih dongok nih kan presidennya. Ini dongoknya luar biasa. Bukan sekedar dongoknya luar biasa. Ini kalau dia mau ngalihin isu, mau nangkep menghina presiden, nah tangkap nih sekarang. Dongkok presidennya. Tangkap, alihin isu, tangkap saya. Ya, dongkok presidennya menghina kepala negara, biarin. Katakanlah misalnya 2 hari atau 3 hari lagi, yaitu berarti hari Rabu. Hari Kamis silakan tangkap saya, Munarman, Pembina Hukum, selaku Panglima Komando Laskar Umat Islam. Munarman akan dipanggil tanggal 10. Dia terkait kasusnya. Pemanggilan sebagai apa, Pak? Pemanggilan Munarman sebagai tersangka. Tanggal 10 ini. Ya. Sudah positif tersangka juga ya? Kan kalau pemanggilan tersangka Akan ditahan, Pak? itu nanti urusan saya, kamu bukan urusan saya. Kriminalisasi dan demonisasi dan persekusi terhadap para ulama yang beramar ma'ruf nahi mungkar telah menjadi rahasia umum. Tidak boleh seorang presiden terjebak pada mentalitas koncoisme. Kami bersama para kiai, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren hari ini akan melaporkan saudara Munarman dalam rangka penegakan hukum dan dalam rangka untuk keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia yang kita cintai. Nah, pada hari ini kami bersama para kiai di Barisan Kesatria Nusantara hari ini ingin menegakkan dan mencari keadilan. Karena apa? Gara-gara lidah seorang Munarman, hari ini masyarakat kita, umat kita dibuat bingung. Saya kasihan sama teman-teman FPI itu. Lihat, ketika dia masuk penjara, ketika dia ditahan oleh polisi, tidak ada pembelaan sama sekali. Itu gara-gara ucapan saudara Munarman. Benar bahwa pada hari ini kami telah melaporkan saudara Munarman kepada pihak Polda Metro Jaya, yaitu guna mengembalikan rasa nyaman dan rasa kehidupan yang damai di tengah masyarakat kita untuk hidup berdampingan. Dengan tegas, kami meminta kepada aparat penegak hukum Polda Metro Jaya untuk menangkap saudara Munarman. Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Muncul ucapan Muhammad Nasir. Apa kata beliau? Islam ritual biarkan, Islam ekonomi awasi, Islam politik habisi. Ucapannya masih relevan sampai sekarang. Judul kajian kita siang ini adalah tentang mati. Dulu zaman Pak Harto ada. Saya bukan mengagungkan masa lalu, tapi masa lalu memang masa yang terbaik daripada sekarang. Namun fitnah yang begitu merajalela yang membuat Pak Harto terguling. Fitnah korupsi, kolusi, dan nepotisme digaungkan oleh orang-orang yang busuk hati persis ketika Pak Harto tahun 1998 terjadi lengsernya Soeharto, terbentuknya juga FPI. Untuk apa? Untuk menyerang, untuk membela Soeharto, menyerang harta-harta yang mau disita oleh negara. Kalian tuh harusnya mikir, karena Soeharto tuh koruptor terbesar di Indonesia dan mau disita semuanya. FPI yang bela-bela bikin kerusuhan tahun 1998, ada terjadinya non pribumi dan pribumi. Kalian tahu nggak? Apa kalian belum lahir? Mikir, jangan nuduh-nuduh PKI kenyataannya nggak tahu apa-apa. Justru diginiin, ini yang kita tunggu-tunggu. Kok serangnya cuma di sosial media? Oke, kepada yang suka serang Habib di sosial media, kami menunggu seranganmu langsung, jangan di sosial media, saudara. Kami menanti hal itu. Selama ini cuma berani di sosial media, tanpa nama yang jelas, dilaporin terus ngilang. Kalau kita muslimin nggak takut, kita pasang nama, kita pasang alamat, silahkan datang. Apa yang sering diajarkan Habib? Ikan bawal sambal terong. Kebalik, lo jual gue borong gitu. Serangan PKI, lalu ada yang tanya, PKI-nya mana? PKI-nya ada di istana.
PKI-nya ada di DPR RI. PKI jadi gubernur Jawa Timur yang lalu. Ini kalau Anda belum tahu, sekarang PKI-nya sudah di mana-mana. Makanya ketika terjadi orang yang pernah memimpin Solo jadi gubernur Jakarta, program pertama adalah menghabisi monyet dan menghancurkan 2 masjid besar. Ya. Perjuangan umat Islam Indonesia ini adalah perjuangan yang menentukan negeri ini merdeka. Yang menentukan negeri ini lepas dari PKI. Cuma kita jadi masalah selalu berbuat tanpa mengerti orang lain sudah menyiapkan sesuatu di tikungan. Baju batik budaya untuk sholat. Bagus banget itu. Baju batik untuk sholat. Yang kurang benar menurut saya, minimal menurut saya, gamis untuk demo. Itu yang kurang benar itu. Pak Quraish Shihab, Gus Dur sendiri dari Arab, dan yang lain-lain lah. Pulang membawa ilmu, bukan membawa budaya. Kenapa? Karena budaya kita jauh lebih mulia, lebih baik, lebih bermartabat daripada bangsa Arab. Terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil, ya, kita pertanyakan. FPI ini kalau ditinjau dari hukum humaniter itu sudah terpenuhi sebagai dissident armed forces. Dari mana itu bisa kita tahu? FPI punya pemimpin yang jelas, punya hierarki yang jelas, punya wilayah kekuasaan yang jelas, Petamburan, di mana polisi saja masuk di sana susah. Dan mereka bisa sewaktu-waktu dikerahkan untuk menyerang kemana aja bisa. Dan saya bisa menyaksikan sendiri bahwa memang benar terjadi penyerangan yang aktif menyerang ya dari kelompok itu dari awal. Tidak main-main, saudara. Maka itu saya ingatkan, kalau pemerintah di Indonesia coba-coba modern, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang sebenarnya berjalan. Bisa jadi besok tentara dan polisi yang sebenarnya berjalan. Kita Habaib, warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Memang kenyataan kita nih Habaib, warga negara Indonesia, numpang di Indonesia. Kenyataan. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Nyinyir mulutnya kayak perempuan. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Makanya kita sepanjang umur Republik Indonesia, baru kali ini kita dapat presiden yang paling dongok seumur Indonesia. Gak ada yang lebih dongok nih kan presidennya. Ini dongoknya luar biasa. Bukan sekedar dongoknya luar biasa. Ini kalau dia mau ngalihin isu, mau nangkep, menghina presiden, nah tangkap dia sekarang. Dongkok presidennya. Tangkap, alihin isu, tangkap saya. Ya, dongkok presidennya, menghina kepala negara, biarin. Benar bahwa pada hari ini kami telah melaporkan Saudara Munarman kepada pihak Polda Metro Jaya, yaitu guna mengembalikan rasa nyaman dan rasa kehidupan yang damai di tengah masyarakat kita untuk hidup berdampingan. Dengan tegas, kami meminta kepada aparat penegak hukum Polda Metro Jaya untuk menangkap Saudara Munarman. Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Nantinya rencana tidak lanjut ke depan kita akan mengundang klarifikasi pelapor dengan saksi-saksi yang ada, yang kemudian bisa membawa bukti-bukti apa yang dia laporkan. Ya, untuk bisa kita undang untuk klarifikasi, kita akan pemeriksaan kepada pelapornya. Iya, nantinya semuanya mekanismenya seperti itu. Ya, kita akan memanggil juga termasuk terlapornya dalam hal ini Saudara Munarman. Ya, mudah-mudahan bisa hadir. Nantinya kita akan juga mengumpulkan alat-alat bukti yang ada, baik itu bukti petunjuk, ya, bukti-bukti yang ada yang diserahkan oleh si pelapor sendiri, nanti akan kita mekanismenya kan seperti itu. Sudah lengkap semuanya, nanti akan kita gelarkan.
Munarman akan dipanggil tanggal 10. Dia terkait kasusnya. Pemanggilan sebagai apa, Pak? Pemanggilan Munarman sebagai tersangka. Tanggal 10 ini. Sudah positif tersangka juga ya? Kan kalau pemanggilan tersangka Akan ditahan, Pak? itu nanti urusan saya, kamu bukan urusan. Ya, seolah-olah negara ini mengikuti kelompok tertentu, ya, tuduhannya kan kelompok ke ormas Islam. Ya, saya kira mereka minta membubarkan FPI juga menekan-nekan negara, apa itu bukan ingin mengendalikan negara juga? Itu kan sama juga, mengendalikan negara juga. Maunya kan mengendalikan, mereka menolak RUU dulu, RUU APP juga dulu, ini kan mengendalikan negara juga sebetulnya. Jadi satu sisi umat Islam dilarang mengendalikan negara, sementara mereka dengan pejabat di lingkungan di mana wakil dekan tersebut menjabat. Dalam hari ini di Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan. Terus yang kedua, ini ada sebuah prosesi pembangkangan yang dilakukan oleh Rektor Universitas Padjadjaran yang tidak selaras, tidak segaris dengan kebijakan tegas yang sudah diambil oleh pemerintah pusat hari ini. Kita semua hari ini mengetahui bagaimana pemerintah pusat sudah membubarkan HTI, terakhir membubarkan FPI, bahkan dengan segala bentuk manifestonya, segala atributnya dilarang. Tapi hari ini malah Universitas Padjadjaran, pimpinan UNPAD, rektor dalam hal ini malah mengambil keputusan mengangkat salah satu kader utama HTI untuk menjadi wakil dekan di salah satu fakultas yang ada di lingkungan UNPAD ini. Ini kita melihat tidak sebuah hal yang sangat sederhana. Ini adalah sebuah keputusan yang sangat fatal yang telah menciderai bahkan sebuah bentuk pembangkangan terhadap garis kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat terhadap organisasi-organisasi terlarang yang sudah terbukti bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Harapan bahwa gerakan ini tidak hanya pada berhenti ketika wakil dekan ini yang sudah kita tahu bersama ada keputusan membatalkan pelantikan, tapi gerakan kita alumni UNPAD Peduli Pancasila ini akan terus berjalan karena kita tahu akan terus melakukan sebuah tindakan mewaspadai, memonitor setiap anasir atau istilahnya bahaya dari kelompok-kelompok organisasi radikal ini yang ada di UNPAD. Bagaimana mereka secara terselubung melakukan sebuah bentuk konsolidasi, membangun kekuatan, mengambil posisi-posisi jabatan strategis yang ada di UNPAD. Salah satu bukti nyata keberhasilan pergerakan mereka, konsolidasi mereka adalah dengan bisa mengambil alih posisi jabatan sebagai wakil dekan di Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan yang ada di UNPAD ini. Ada seorang pentolan FPI yang bernama Munarman. Munarman adalah seorang pengacara yang sempat mau dipecat oleh Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Alasan pemecatan Munarman waktu itu adalah karena dia menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI sebagai negara demokrasi. Dia juga diduga kuat terlibat dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Muncul ucapan Muhammad Nasir. Apa kata beliau? Islam ritual biarkan, Islam ekonomi awasi, Islam politik habisi. Ucapannya masih relevan sampai sekarang. Islam ritual biarkan, tanah lapang penuh sholawatan maulid Nabi biarkan aja, biarkan, nggak apa-apa, bukan jadi ancaman. Tapi kalau sudah mulai memperhatikan aspek ekonomi, awasi, jangan sampai ekonominya bangkit. Nanti kalau ada saudara-saudara yang menekuni bidang ini, ekonomi umat bangkit, tiba-tiba diawasi, tiba-tiba dicekal, tiba-tiba dirintangi. Ingat pesan Buya Muhammad Nasir, karena itu memang sudah cerita lama. Ekonomi awasi, kalau sudah menyentuh politik, habis. Judul kajian kita siang ini adalah tentang mati.